Bantu tekan subscribe ya guys. Saya mau sharing aja nih, mungkin kalian hari ini udah punya bisnis atau sedang ingin mau buka bisnis atau usaha, tapi kalian tuh nggak punya uang. Akhirnya kalian itu ingin mengajukan ke pemilik, ke investor atau orang yang memiliki uang untuk kerjasama di usaha kalian. Terus kalian tuh mulainya dari mana? Terus apa sih sebenarnya yang membuat investor itu tertarik dengan usaha atau bisnis kalian? Nah itu juga PR-nya guys. Jadi kuncinya guys ya, menurut pengalaman saya, jadi kemarin itu saya buat proposal tentang pengajuan usaha atau bisnis gitu ya. Beberapa kali itu sulit untuk di-keep atau bahasanya deal kepada investor. Ini karena gini ya, di otak investor atau orang yang pemilik uang gitu, apalagi uangnya itu udah miliarder atau bertriliunan, berratusan juta gitu ya. Jadi mereka itu di dalam pikirannya itu begitu banyak pilihan bisnis atau pilihan usaha. Contoh begini, ada pilihan usaha pendidikan, ada pilihan untuk bisnis rumah sakit, bisnis rumah makan ya. Jadi kalau misalkan kita mengajukan proposal untuk sebuah bisnis supaya dia tertarik, itu begitu banyak pikiran, pilihan di dalam pikiran mereka. Kita itu harus bisa memberikan atau menawarkan sesuatu yang membuat mereka itu tidak bisa atau membuang pilihan pikiran dalam pikiran mereka itu, pilihan-pilihan usaha yang dalam pikiran mereka itu. Misalkan contoh begini, kita datang nih dengan membawa proposal gitu ya di hadapan dia. Ketika dia sudah baca proposal kita, dia itu sudah tidak punya pilihan lagi kecuali dia bekerja sama kita gitu. Nah ini yang jadi PR guys, pilihannya itu tentunya harus membuat dia tertarik gitu. Apa sih pikirannya, kuncinya gitu, kuncinya apa nih sehingga dia itu tidak bisa berpikir lagi untuk mendingan saya usaha di bidang rumah makan, mendingan saya naruh duit di pendidikan gitu, atau mendingan saya naruh duit di usaha inilah, usaha itulah gitu ya, usaha motor lah, usaha jual beli kendaraan lah gitu. Ketika dia bertemu kalian, dia itu akan bertanya, hal apa nih yang sehingga saya harus memilih usaha kalian gitu. Nah tergantung dari kalian kalau begitu. Contoh begini ya, contohnya di dia ya, misalkan dia punya uang nih, misalkan dia punya uang, anggaplah uang 100 juta misalkan, di uang nganggur lah ya, dia nyimpen di bank. Nyimpen di bank itu dia kan mendapatkan dari hasil deposito berapa persen per tahunnya atau per bulannya, dia mendapatkan berapa persen tuh keuntungan dari deposito. Cuma naruh doang duitnya, dia tidak beresiko. Bagi dia itu uang tidak beresiko. Kalau di duit 100 juta di bank, terus tiap bulan dia dapat bunga misalkan, keuntungan dari bunga itu berapa. Terus kalau misalkan kalau dia nyimpen uang di kalian, satu beresiko, kalau usaha itu pasti beresiko. Terus apa nih yang membuat usaha kalian itu tidak beresiko? Dia harus dipaparkan tuh kepada diri dia. Terus sudah itu berapa keuntungannya, harusnya kalian memberikan keuntungan itu di atas bunga bank tersebut. Kalau misalkan keuntungan di bawah itu atau keuntungannya itu sama dengan bunga bank, ya mendingan kata dia lah cari aman aja, mending saya naruh di bank aja uangnya gitu kan, daripada saya berbagi untuk usaha yang sangat beresiko dan apalagi orang baru gitu kan. Tapi itu kita tahu ketika kita sudah menjalankan proses, mendapatkan proses pengajuan proposal ke mereka, kita akan tahu apa yang mereka inginkan. Setiap orang tuh punya berbeda, dan satu hal lagi yang pastinya adalah rezeki-rezekian. Kalau misalkan kita mengajukan ke si pemilik dana itu nggak berhasil, ya coba ke yang lain gitu. Jangan sampai kita terpaku sama dia aja gitu ya. Semoga bisa bermanfaat guys. Terima kasih.